Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Mulyadi Tajudin, di mana kali ini kita akan membahas terkait soal pengembalian uang hasil korupsi. Kita ketahui bersama bahwa korupsi merupakan suatu kejahatan yang sangat luar biasa atau extraordinary crime, sehingga perlu ada komitmen, perlu ada kerja keras untuk bagaimana dalam penanganan kasus-kasus korupsi itu, baik dalam penindakan maupun pencegahan, perlu ada penanganan yang sangat khusus. Oleh sebab itu, adanya regulasi, adanya payung hukum ya, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di mana di dalam undang-undang tersebut mengatur pidana pokok dan juga pidana tambahan. Di mana pidana pokok selain ada pidana penjara, pidana tambahan pun juga mengatur terkait soal uang pengganti. Nah, ini yang perlu kita bahas terkait soal uang pengganti. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 18 Ayat 1. Di situ salah satu pidana tambahan adalah uang pengganti. Mengapa perlu ada uang pengganti? Karena kita ketahui bersama kalau mindset ya, pemikiran kita soal penegakan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang kita kejar adalah tersangkanya, dan kita tidak memikirkan bagaimana ada strategi untuk penyelamatan aset-aset negara, di mana aset-aset ini harus dikembalikan ke kas negara, karena ini adalah uang negara, uang rakyat yang dirampak oleh para tersangka atau para koruptor yang kurang bertanggung jawab dan tidak punya rasa manusia sama sekali. Oleh sebab itu, dalam hal proses pengungkapan kasus, maka perlu ditelusuri aset-aset negara ini di mana. Oleh sebab itu, dalam tataran praktek ya, bahwa ketika telah terjadi dugaan tindak pidana korupsi dan statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam proses penyidikan, apabila tersangka ada etikat baik ingin mengembalikan kerugian negara tersebut, maka diperbolehkan ya, dalam arti sah-sah saja. Akan tetapi pengembalian ya, uang hasil korupsi di fase atau tahap penyidikan tidak berarti ini merupakan syarat untuk mengeluarkan SP3 atau surat penghentian penyidikan. Tidak ya, karena kalau kita baca di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 di pasal 4-nya adalah mengembalikan uang yang diduga bahwa itu adalah merupakan perbuatan kerugian negara atau ada unsur kerugian negaranya, tidak menghapus kesalahan dari tersangka itu sendiri. Ya, sekali lagi, mengembalikan uang ya yang diduga uang itu merupakan hasil suatu tindak pidana korupsi tidak menghapus kesalahannya. Oleh sebab itu, perkara di tingkat penyidikan, itu tetap harus diproses sampai tingkat penuntutan hingga sampai proses pembuktian di persidangan. Nah, bagaimana ketika orang yang diduga melakukan suatu tindak pidana dengan bukti yang cukup, tetapi ini masih proses penyelidikan? Jadi ketika dia dimintai keterangan dan dia sadar bahwa dia telah melakukan suatu tindak pidana korupsi dan punya niat untuk mengembalikan ya uang hasil korupsi itu, maka perlu kita apresiasi niat baik itu. Dan secara pandangan perspektif ya hukum, maka itu dibenarkan dan tidak ada pelarangan, dan kasus itu sebenarnya bisa dihentikan karena masih proses penyelidikan. Sekali lagi ya, masih proses penyelidikan, karena perbedaan penyelidikan dan penyidikan pada prinsip dasarnya, penyelidikan hanya ingin mencari apakah ini peristiwa hukum atau tidak. Sedangkan kalau penyidikan, bagaimana mengungkap kasus ini agar tersangkanya ditemukan beserta barang bukti yang ada. Oleh sebab itu, ketika masih proses penyidikan tidak masalah. Tetapi sekali lagi, dalam proses penyidikan baru mau mengembalikan kerugian negara, tidak dibenarkan secara hukum. Bagaimana kalau seumpamanya dalam persidangan terbukti dia bersalah? Maka lazimnya vonis hakim akan menjatuhkan pidana pokok, yaitu pidana penjara dan juga pidana denda. Apabila ada unsur kerugian negara dan dapat dibuktikan di dalam persidangan, maka hakim tidak segan-segan menjatuhkan vonis pidana tambahan, yaitu uang pengganti yang nominalnya sesuai dengan tindak pidana korupsi yang dia lakukan. Sekali lagi,
nominal uang pengganti sama dengan tindak pidana korupsi yang dia lakukan. Oleh sebab itu, ya, maka penegakan hukum terkait soal penjatuhan pidana tambahan itu merupakan premium remedium. Harusnya dijadikan premium remedium. Apa tuh premium remedium? Obat yang pertama, alternatif yang pertama. Ya, biasanya orang menyebutkan hukum itu, pidana itu harusnya ultimum remedium, obat terakhir. Tetapi dalam pandangan saya, khusus penegakan tindak pidana korupsi, sebaiknya ketika ada unsur kerugian negara, maka pidana tambahan harus dijadikan juga merupakan premium remedium. Tidak hanya pidana pokok yang perlu diperhatikan, tetapi pidana tambahan juga harus diperhatikan. Tetapi dalam praktiknya, ketika sudah divonis pidana uang pengganti, biasanya terdakwa ini ya tidak mau mengembalikan keuangan negara. Jadi dia menganggap bahwa lebih baik dia dijatuhkan pidana tambahan tetapi disubsidiar dengan pidana kurungan sebulan, 2 bulan, ya. Oleh sebab itu biasanya menjadi kendala bagi kejaksaan, dalam hal ini jaksa sebagai eksekutor dari putusan hakim, untuk bagaimana menagih ya kerugian negara tersebut atau aset-aset negara tersebut. Tetapi sekali lagi, hal yang perlu dilakukan oleh tim jaksa ya dalam hal ini sebagai eksekutor dari putusan pengadilan tadi, bahwa mereka harus secepatnya melakukan penyitaan. Ya, sekali lagi, secepatnya melakukan penyitaan, yang dimana benda yang disita yang bernilai ekonomi tadi harus hasil sebuah tindak pidana korupsi yang dituduh kepadanya dan sudah dinyatakan itu bersalah oleh majelis hakim. Sekali lagi ya, yang dapat disita adalah hasil-hasil tindak pidana korupsi yang dituduhkan kepadanya yang sudah merupakan suatu putusan yang ingkrah atau yang dinyatakan dia bersalah melakukan suatu tindak pidana. Benda-benda atau harta-harta yang di luar dari perkara tindak pidana korupsi tidak berhak untuk melakukan penyitaan. Sekali lagi, oleh sebab itu ketika setelah disita dan ternyata dilelang dan nominalnya tidak sesuai dengan uang pengganti yang dijatuhkan kepadanya, maka biasanya akan ditawarkan apakah nanti ahli waris atau sanak keluarga mampu tidak ya menutupi kekurangan dari uang pengganti tersebut. Nah, itu tergantung pendekatan secara persuasif yang dilakukan oleh jaksa atau sebagai eksekutor tadi. Terakhir, ya, pesan saya yang perlu kita pahami bersama bahwa uang pengganti sangat penting untuk mengembalikan atau menyelamatkan aset negara. Ini sangat penting. Karena kenapa? Logika sederhananya, ketika ada unsur kerugian negara dan ternyata uang ya yang dikorupsi itu tidak kembali ke kas negara, melainkan negara mengeluarkan biaya begitu besar untuk mengungkap suatu kasus tindak pidana korupsi, ini ibaratnya sudah jatuh tertimpa tanggalan. Oleh sebab itu, saran saya untuk para penyelidik ataupun penyidik khusus perkara-perkara pidana khusus ya, tindak pidana korupsi, kalau tahap penyidikan perlu ada pendekatan-pendekatan khusus, dan apabila ada niat baik dari orang yang diduga melakukan tindak korupsi itu mengembalikan kerugian negara ya berupa uang yang diduga itu merupakan uang hasil kejahatan, dihentikan kasusnya karena masih merupakan proses penyelidikan. Tetapi ingat, kalau naik statusnya sebagai tersangka dan masih proses penyidikan, tidak dibenarkan seorang penyidik menghentikan kasus tersebut dengan mengeluarkan SP3. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.